Ya, kalau untuk pertanahan itu agraria masuknya ya. Tapi kalau misalkan dalam undang-undang dasar itu entah itu tanah, air dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu memang pasal 33 ya, tapi karena di amandemen jadi pasal berapa tuh? Karena memang undang-undang dasar kita kan sudah berapa kali di amandemen ya. Tapi itu sah-sah saja di amandemen karena memang berdasarkan kesepakatan gitu ya. Jadi menurut tinjauan ahli agama, itu tadi kitab suci, terus juga ada tinjauan ahli sejarah bahwa eh, timbulnya hukum karena memang pengalaman dari sejarah gitu. Jadi kalau supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka muncul hukum gitu ya. Terus juga ada tinjauan ahli filsafat ataupun ahli-ahli filosofi yang menyebabkan hukum adalah upaya untuk mencari keadilan. Jadi bagaimana misal melalui filosofi bangsa, sebuah bangsa gitu ya. Misalkan Indonesia muncul dengan Pancasilanya. Dari Pancasila itu muncul nanti butir-butirnya ataupun penjabaran-penjabarannya. Terus juga ada yang namanya hukum gitu ya, hukum atau mungkin juga konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum tertinggi biasanya yang menjadi penjabaran bagi pelaksanaan-pelaksanaan hukum di bawahnya. Selanjutnya sumber hukum dalam arti formal ataupun formil gitu ya, artinya sumber hukum yang dikenal dari bentuk. Kalau tadi material kan karena memang isinya gitu ya. Tapi kalau ini bentuknya. Jadi salah satu bentuk hukum formil adalah peraturan perundang-undangan. Jadi perpu. Ya. Terus hierarkinya menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 ini ya, pertama urutannya. Yang kedua adalah undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Terus ada peraturan pemerintah PP, ada peraturan presiden, Perpres. Nah, makanya SD di daerah ada yang namanya SD Inpres ya. Zaman dulu tuh ada SD Inpres gitu. Jadi itu instruksi presiden. SD Inpres gitu ya. Nah, makanya ini juga ada yang namanya peraturan presiden Perpres. Terus juga ada peraturan daerah Perda. Jadi berlaku di satu daerah tertentu. Tinjauan filsafat apakah dasar hukum itu sendiri? Filosofi ya, filosofi sumber-sumber. Jadi sumber-sumber hukum itu banyak termasuk dari filosofi sebuah negara. Gitu ya, filosofi sebuah negara, the way of life bangsa Indonesia adalah Pancasila misalkan. Nah, ini rootnya ataupun akarnya itu ada dari situ. Juga ada Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai konstitusi awal dari Republik Indonesia ketika berdiri. Jadi ketika sebuah negara berdiri itu dipastikan ada perangkat-perangkat yang menyertainya. Itu yang namanya konstitusi, filosofi, ataupun the way of life-nya, terus juga ada yang namanya undang-undangnya gitu ya. Serta hukum yang berlaku. Oke, kita lanjut. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang tadi saya sebutkan, pelaksanaannya dari TAP MPR Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 yang mencabut TAP MPR Nomor 3 MPR tahun 2000 sebagai pengganti juga dari TAP MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara zamannya Bung Karno ya, tahun 66. Jadi zamannya Bung Karno dan Pak Harto awal-awal gitu ya. Jadi MPRS tentang memorandum DPRGR Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Gitu. Terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 ini, jadi terdapat permasalahan tersisa. Di manakah kedudukan TAP MPR yang semula ada dalam ketentuan sebelumnya? Apakah undang-undang dapat dicabut oleh undang-undang yang kedudukannya adalah lebih tinggi apabila berdasarkan ketentuan sebelumnya? Nah, ini yang menjadi PR dari MPR sebetulnya. Jadi kekuatan hukum dari TAP ini di mana? Padahal dalam tata perundang-undangannya itu tidak mencantumkan TAP ini sebagai urutan gitu ya. Jadi
ada sedikit perbedaan tafsir. Ada pertanyaan, peraturan daerah apakah izin peraturan pemerintah? Maksudnya ini, peraturan daerah apakah izin peraturan pemerintah? Oh, peraturan daerah dibuat itu biasanya mengacu pada peraturan pemerintah gitu. Makanya dalam peraturan daerah itu adalah menimbang. Misalkan peraturan pemerintah nomor sekian memutuskan misalkan berdasarkan hasil analisa misalkan, atau berdasarkan hasil rapat, berdasarkan apa dan lain sebagainya, memutuskan langsung nanti menetapkan gitu ya. Misalkan tarif retribusi pasar misalkan, itu perda kan, masuknya perda ke tiap-tiap daerah gitu. Jadi bukan izin tapi mendasarkan pada. Jadi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya gitu. Oh, kalau hak spesial presiden adalah hak prerogatif ya, hak prerogatif presiden. Tapi Perpres ini adalah mencoba untuk menentukan ataupun menjadikan dasar dari pelaksanaan orang-orang yang bekerja yang memang membantu kelancaran dari kinerja pemerintah eksekutif gitu ya. Muncul makanya Perpres. Selanjutnya kita bisa lihat sumber hukum dalam arti formil, ada peraturan perundang-undangan, terus juga ada hukum kebiasaan, ada jurisprudensi. Mari kita lihat peraturan perundang-undangan. Macamnya tadi sudah dijelaskan, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Ini tolong dihafal bahwa yang mengatur tingkatan undang-undang di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Gitu ya. Yang urutannya pertama apa? Undang-Undang 1945. Terus ada undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Ada peraturan pemerintah. Ya, ada peraturan pemerintah, ada Perpres. Ada PP tadi, PP, Perpres, ada Perda. UMR itu juga dari pemerintah apa peraturan daerah yang membuat. Nah, UMR itu kebanyakan dibuat oleh Perda gitu ya. Nah, ada juga Kepmen, keputusan menteri. Nah, atau peraturan pemerintah. Biasanya peraturan pemerintah itu menetapkan besaran secara general, tapi kalau secara detail itu biasanya Perda, gitu ya. Jadi peraturan di bawahnya ini mendetailkan teknis dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang hukum kebiasaan. Ada istilah fiksi hukum, bahwa peraturan sudah diundangkan dalam lembaran negara, penjelasan sudah dimuat dalam tambahan lembaran negara, maka semua orang dianggap sudah mengetahui dan isi peraturan sudah mengikat secara umum. Semua undang-undang, semua hukum itu pasti akan diundangkan dalam lembaran negara oleh sekretariat negara ya, Setneg. Jadi mudah-mudahan nggak ikut kebakar waktu kemarin kebakaran Setneg ya. Oke, terus selanjutnya ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan artinya perbuatan manusia dilaksanakan berulang-ulang. Jadi behavior ataupun folkways itu juga diterima oleh masyarakat dengan baik, dan jika berlawanan itu bisa dimasukkan dalam kategori pelanggaran terhadap hukum. Selanjutnya jurisprudensi. Nah, jurisprudensi adalah rentetan putusan hakim mengenai hal-hal tertentu yang dianggap baik untuk diikuti oleh hakim-hakim yang lain jika hakim yang menghadapi perkara yang sama dalam bentuk-bentuk yang berbeda gitu. Traktat itu perjanjian. Traktat itu perjanjian ya, perjanjian dua pihak, perjanjian dua negara. Itu bisa dikatakan traktat, itu mengikat secara hukum juga.